Kan di titik yang dimintakan kepada makhluk itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk itu. Karena di sini al-haddul fasil, pembatas mana permintaan-permintaan kepada makhluk yang sudah masuk ke dalam dunia syirik, yang sudah masuk kepada permintaan syirik. Sesuatu yang bisa dilakukan makhluk maka tidak syirik. Tapi kalau sudah di luar kemampuan makhluk maka syirik. Kita datangkan tadi contohnya di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat datang kepada Nabi SAW di saat hujan tak turun-turun. Para sahabat tidak mengatakan kepada Nabi kita tercinta, ya Rasulullah, tolong turunkan hujan. Kenapa? Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh seorang makhluk walau Rasul tercinta. Maka permintaan para sahabat sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasul, yaitu berdoa kepada Allah. Dan seketika itu juga Rasul berdoa, dan tak lama hujan pun diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ingat, yang diminta sahabat kepada Rasul adalah berdoa. Ketika antum minta kepada istri antum, tolong buatkan kopi, syirik apa tidak? Karena 3 syarat terpenuhi. 1, 2, 3 bisa dilakukan oleh istri kita. Tolong bersihkan kamar. Kalau istri antum bisa panjat kelapa, kalau bisa, tolong panjatkan kelapa. Tidak syirik. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Tolong sembuhkan anak saya. Tolong sembuhkan anak. Permintaan makhluk kepada makhluk. Hidup, hadir, tapi permintaannya sembuhkan anak saya. Syirik. Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Maka semua manusia yang mengatakan minta kesembuhan kepada fulan, minta kesembuhan kepada fulan, dia bisa menyembuhkan aneka ragam penyakit, dakwaan syirik, ajakan kepada berbuat syirik. Dan ajakan kepada berbuat syirik, ajakan kepada pintu neraka Jahannam. Ini perlu kita sampaikan agar kita faham dan mengerti bahwa sesungguhnya kesyirikan itu berbahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat tegas, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Wallahi kita tidak ingin untuk diri kita, untuk saudara kita, saudari kita, baik sedarah atau saudara-saudari seiman. Kita tidak ingin kita termasuk orang yang diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu kita saling mengingatkan bahwa itu bahaya syirik. Tidakkah di zaman kita sekarang ada orang yang menyatakan bahwa fulan bisa melancarkan rezekimu? Yang bisa melancarkan rezeki siapa? Allah. Itu permintaan syirik. Permintaan kepada makhluk syirik. Kenapa? Karena yang dimintakan kepada makhluk sesuatu yang tidak bisa dilakukan makhluk. Minta kekayaan kepada dukun. Dukunnya miskin. Tinggalnya di hutan. Rumahnya gubuk. Logika saja nggak nyambung. Kalau si dukun itu bisa melancarkan rezeki,
harusnya dia tidak miskin. Di depan mata nyata itu dukun miskin, tapi diyakini karena rakusnya dan tamaknya manusia terhadap harta, diyakini dukun itu bisa melancarkan rezeki, bisa mendatangkan jabatan. Si dukunnya seumur hidup jadi lurah pun enggak, tak punya jabatan. Si dukunnya diyakini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter angkat tangan. Si dukun batuk nyari obat ke warung. Na'udzubillahi min dzalik. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Akidah tidak lurus membuat logika nggak jalan. Sekiranya orang itu bisa melancarkan rezeki, harusnya dia orang yang kaya raya. Minimal di kampungnya dia yang paling kaya, minimal. Ini sudah jalannya ke hutan, naik gunung, gubuk, busuk. Nah, itu yang diyakini orang-orang yang bisa melancarkan rezeki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sekiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada malaikat angkat gunung itu, jatuhkan ke kota Taif, syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Kepada malaikat. Malaikat penjaga gunung, syirik apa tidak? Tidak. Karena malaikat mampu mengangkat gunung. Itu kemampuan malaikat. Diizinkan Allah Rasul untuk memintakan itu kepada malaikat, dan malaikat penjaga gunung adalah malaikat yang mampu mengangkat gunung untuk dijatuhkan ke penduduk Taif yang baru saja melempari Nabi kita tercinta dengan bebatuan. Sekiranya Rasul tidak, Rasul Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat pengasih dan penyayang, di mana tidak ada manusia yang kasih sayangnya sehebat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada agama yang memiliki kasih sayang sehebat agama Islam. Sekiranya itu yang dimintakan Rasul kepada malaikat penjaga gunung ketika itu, apakah ini syirik? Tidak. Syarat 3 terpenuhi. 1, malaikat hidup. 2, hadir. 3, malaikat itu mampu untuk mengangkat gunung. Tapi kalau itu dimintakan kepada manusia biasa, maka itu permintaan syirik. Karena manusia biasa tidak akan mampu mengangkat gunung. Tahu di mana letak benda hilang? Kemampuan makhluk? Tidak. Memintanya kepada makhluk syirik. Alangkah banyaknya sekarang. Kalau ada benda hilang, tanyakan kepada fulan, tanyakan kepada bapak itu bisa mencari di mana letak benda hilang. Bukan kemampuan makhluk. Kalung Aisyah hilang, dan kalung itu kalung pinjaman, bukan kalung milik pribadi, dipinjam dari saudarinya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalung hilang. Rasul, manusia terbaik. Apa yang Rasul lakukan? Memerintahkan para sahabat, kalung Aisyah hilang, tolong cari. Maka para sahabat mencari. Rasul dan para sahabat yang sudah pasti penduduk surga, tidak tahu di mana letak kalung itu. Akhirnya mencari sebagaimana manusia biasa mencari. Antum pernah mencari kunci hilang? Ya kira-kira segitulah. Karena itulah kemampuan manusia. Dia tidak tahu di mana letak benda yang hilang. Termasuk Rasul tidak tahu di mana letak benda itu. Maka Rasul menyuruh para sahabat penduduk surga, orang-orang yang Allah cintai, yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud, suruh mencari. Karena kemampuan manusia adalah mencari, bukan mengetahui di mana letak benda itu hilang, di mana letaknya. Maka meminta kepada seseorang untuk
melihat di mana benda saya yang hilang itu permintaan syirik. Kenapa? Syarat yang ketiga tak terpenuhi. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Ya dia masih hidup, ya dia hadir, namun yang Anda mintakan kepadanya adalah sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk. Rasul tak mampu melakukannya. Apakah Anda meyakini orang itu mampu melakukannya, sementara Rasul dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak mampu melakukan itu? Ada Abu Bakar di situ. Sampai Abu Bakar menusuk rusuknya Aisyah. Ini gara-gara kamu. Anaknya sendiri. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika itu umat Islam kehabisan air. Sehingga paginya ketika mau sholat harus tayamum, turun ayat tayamum. Ini gara-gara kamu mencari kalung hilang. Enggak ketemu. Nyerah sudah nyari enggak ketemu. Rasul mencari enggak ketemu. Para sahabat Abu Bakar, Umar mencari enggak ketemu. Mencarinya karena kemampuan manusia tidak mengetahui di mana letak benda hilang. Padahal benda itu di dekat mereka, di samping mereka. Tapi di bawah unta. Diduduki oleh unta, di bawah unta duduk. Mana itu mata gaib? Mata yang bisa menembus alam gaib itu. Ada. Ajakan-ajakan kepada orang-orang yang seperti itu, ajakan-ajakan kepada kebolehan meminta carikan benda hilang seperti itu, ajakan kepada neraka jahanam. Karena perbuatan itu perbuatan syirik, dan syirik adalah jalan menuju neraka jahanam, wal iyadu billah. Di antara yang ada di dalam Al-Quran keterangan bahwa itu adalah ajakan syaitan menuju neraka jahanam adalah yang ada di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, ikuti Al-Quran, ikuti wahyu yang turun kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah dari Nabi kita tercinta. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami hanya akan mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari ayah-ayah kami. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Walaupun syaitan sedang mengajak mereka untuk menuju azab neraka yang apinya menyala-nyala, neraka sa'ir. Menunjukkan bahwa meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, dan mengajak manusia hanya kepada apa yang ada di tengah kehidupan yang mereka terima dari kedua orang tua, walau bertabrakan dengan Al-Quran dan sunnah, dan memenangkan itu ajakan ke neraka dengan nas Al-Quran. Hati-hati, bisa menyebabkan manusia ke neraka, karena salah satu cara syaitan mengajak manusia ke neraka dengan cara itu. Sudah jelas bertabrakan dengan Al-Quran, sudah jelas bertabrakan dengan sunnah Nabi SAW, tapi karena itu adalah sesuatu yang didapatkan dari orang tua, sengaja menolak Al-Quran dan sunnah, sengaja, padahal sudah tahu yang salah itu adalah orang tua kita. Ketika bertabrakan, maka cinta kita kepada orang tua kita tidak harus membuat kita menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Tetap mempertahankan kebiasaan di tengah masyarakat yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, bisa-bisa mengajak kepada neraka jahanam. Di antara hal-hal yang dia adalah bab yang bisa saja mengajak manusia kepada pintu neraka jahanam adalah bolehnya keluar dari agama.
bolehnya meninggalkan syariat. Tidakkah pernah kita mendengar orang-orang yang mengatakan fulan sudah sampai kepada jenjang agama yang sangat hebat sehingga untuk dia boleh tidak sholat? Orang seperti dia tidak ada lagi kewajiban untuk sholat baginya, tidak ada lagi kewajiban berpuasa, tidakkah ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam ketika dia dulu mendakwakan halalnya khamar? Ini ajakan ke neraka. Dan orang-orang yang mengajak kepadanya adalah dai-dai yang mengajak manusia kepada pintu neraka jahanam. Umat Islam, barakallahu fiikum, hak untuk menghalalkan dan mengharamkan milik Allah. Barang siapa yang merampasnya, dia telah melakukan hal yang sangat berat pelanggarannya di dalam syariat. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah milik Allah. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu turunnya surat At-Tahrim di saat Rasulullah SAW mengatakan tidak akan minum madu. Ditegur oleh Allah. Rasul tidak mengharamkan, tapi ketika Rasul menjauhi sesuatu yang Rasul sangat suka, sallallahu alaihi wasallam, Rasul sangat mencintai madu, sangat suka minum madu. Namun ada kendala ketika itu, lalu Nabi mengatakan berarti saya tidak akan minum madu lagi. Turun teguran dari Allah tabaraka wa taala. Maka menghalalkan dan mengharamkan itu milik Allah. Jangan pernah kita berani menghalalkan kecuali sesuatu yang kita tahu Allah menghalalkan. Jangan pernah berani mengharamkan kecuali kalau kita tahu Allah mengharamkan. Karena itu bukan kemampuan kita, itu bukan haknya kita, itu haknya Allah. Ketika turun firman Allah di dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka Rabb selain Allah. Sahabat datang kepada Nabi SAW yang pernah beragama Nasrani dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah mengibadati mereka, kami tidak pernah menjadikan mereka Rabb. Mereka ulama ya, tapi kami tidak pernah menjadikan mereka Rabb. Kata Nabi SAW, bukankah apa yang mereka halalkan itu kalian halalkan? Apa yang ia haramkan itu kalian haramkan? Kata sahabat, ya, kalau itu iya. Halal apa yang dihalalkan oleh rahib-rahib kami. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh rahib-rahib kami. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah yang telah kalian lakukan kepada mereka, sehingga dengannya Allah mengatakan kalian telah menjadikan rahib-rahib kalian adalah Rabb. Disebab halal dan haramnya tidak kalian kembalikan kepada Allah, namun kalian kembalikan kepada rahib-rahib itu. Rahib kalian yang menghalalkan, kalian halalkan. Pokoknya masdar, referensi halal haram tidak kembali kepada Rabb yang satu-satunya boleh menghalalkan dan mengharamkan, karena dunia beserta isi adalah miliknya, ciptaannya. Dia yang boleh menghalalkan apa yang ia halalkan, dan hanya dia yang boleh untuk mengharamkan apa yang ia haramkan. Ada hal-hal yang untuk umat terdahulu kala diharamkan Allah dan dihalalkan untuk umat ini, karena dia yang berhak, Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk menghalalkan dan mengharamkan. Manusia tidak punya wewenang dan hak untuk itu, termasuk Rasul kita tercinta. Rasul hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Bukan Rasul yang membuat hukum halal dan haram, akan tapi Rasul hanya menyampaikan kepada manusia. Hati-hati apabila adanya orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan, lalu dia halalkan.
Dai-dai yang seperti itu, orang yang seperti itu, besar kemungkinan, Allahu alam, mereka lah orang-orang yang dikatakan Nabi SAW, du'atun ila ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka jahannam, wal iyadu billah. Meninggalkan sholat haram atau tidak? Ada apa orang soleh kok malah meninggalkan sholat? Kalau sudah sampai kepada derajat tertentu dalam beragama, sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Berarti halal tidak? Sholat ini adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jelas-jelas meninggalkan sholat adalah haram. Ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat. Di antara hal yang bisa mencampakkan manusia kepada neraka jahannam adalah dai-dai yang mengajak manusia untuk menjadikan akal di atas Al-Quran dan Sunnah, menjadikan akal dan logika manusia sebagai hakim terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh di zaman kita sekarang ini banyak. Al-Quran dan Sunnah jangan diterima kalau tidak sesuai dengan akal Anda. Ketika tidak sesuai, mainkan akalmu, utak-atik Al-Quran dan Sunnah. Wallahi, ini adalah perbuatan yang bisa mencampakkan manusia kepada neraka jahannam. Dan orang-orang yang mengajak kepadanya dikhawatirkan termasuk ke dalam hadis Rasulullah SAW tadi, du'atun ala abwabi jahannam, di mana mereka menjadikan akal posisinya lebih mulia daripada Al-Quran dan Sunnah. Ketika didatangkan kepada mereka kitabullah, dia katakan akal saya tidak bisa menerimanya. Tapi kalau akal Anda tidak bisa menerimanya, akal Abu Bakar bisa, akal Rasul bisa, akal Umar bisa, akal Abdullah bin Abbas, manusia yang sangat cerdas, bisa menerimanya. Ya namun kan Allah menciptakan saya akal untuk saya hidup dengan akal itu. Oke, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan pengikut terhadap sesuatu. Orang yang ingin berada di atas jalan hidayah, mencari hidayah, mengidam-ngidamkan hidayah dan ingin di atas hidayah, wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah diikuti, bukan mengikut. Ini kaedahnya. Wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang diikuti, bukan sesuatu yang mengikuti. Karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan Allah untuk diikuti, untuk menjadi petunjuk. Dan petunjuk itu adalah sesuatu yang diikuti. Tidak dikatakan petunjuk kalau dia tidak diikuti. Tidak dikatakan petunjuk kalau dia harus ngekor kepada yang lain. Ya atau tidak? Apa namanya itu hidayah? Petunjuk. Kalau seandainya petunjuk itu masih perlu yang lain untuk dia ikuti. Bukan dia sentral kebenaran. Bukan dia sentral hidayah. Dia membutuhkan tambahan lain untuk menjadi hidayah. Nah, wahai orang-orang yang mengidam-ngidamkan hidayah, hidayah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak boleh menjadi pengikut. Dia harus menjadi diikuti. Faham kira-kira apa yang dimaksud? Al-Quran harus diikuti, Sunnah harus diikuti. Bukanlah Al-Quran dan Sunnah mengikut akal, mengikut logika, mengikut kebiasaan. Berkali-kali Allah mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan hudan linnas, petunjuk untuk
Manusia berarti manusia plus akal. Bukankah manusia Allah ciptakan pakai akal? Iya, berarti manusia dan akalnya, petunjuk untuk manusia dan akalnya adalah Al-Quran. Maka dakwaan atau ajakan dakwah yang mengajak sekarang memenangkan akal dibanding Al-Quran dan Sunnah, na'udzubillah min dzalik, mencampakkan Al-Quran daripada hidayah, sumber hidayah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sumber petunjuk. Dan ini sedang laris-larisnya di zaman sekarang, di mana manusia-manusia yang merasa akalnya lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah agar sesuai dengan akalnya. Kenapa tidak akal yang diotak-atik agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ketika logika Anda, menurut Anda, bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, kenapa Al-Quran dan Sunnahnya yang harus diotak-atik agar sesuai akal? Yang benar, menurut saya, akal yang harus diotak-atik agar kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, akal menjadi sesuatu yang lebih dimenangkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika menurut mereka bertabrakan dengan akal, Al-Quran dan Sunnah yang harus dirubah-rubah, dipreteli, dibengkeli agar sesuai dengan akal mereka. Karena akal mereka menyatakan begini, dan ini adalah hukum yang qat'i karena akal menentukan akan itu. Adapun ini tidak, maka ini harus ikut akal. Batil. Wallahi batil. Bagaimana mungkin apa yang Allah turunkan dikalahkan oleh akal manusia? Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Terakhir, kalau ada yang mengajak manusia untuk mengikuti seseorang secara mutlak, apapun yang dia katakan pasti benar, nggak mungkin salah. Ini juga hal yang bisa menyeret manusia kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Tak ada yang punya hak seperti ini, ketaatan seperti ini daripada manusia kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita diajak untuk percaya kepada seseorang totalitas 100% apa yang dia katakan pasti benar, tidak mungkin salah, walaupun kemudian ditambahkan dengan kalimat kalau salah pun nanti dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah, ini tidak laku, ini tidak boleh. Karena satu-satunya manusia yang wajib ditaati seperti itu hanya Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah banyaknya masuk pemahaman-pemahaman batil, akidah-akidah batil, disebabkannya adanya orang-orang yang diyakini apa yang mereka katakan semua benar, dan apa yang mereka dakwahkan semua benar, dan seluruh yang mereka katakan adalah kebenaran yang harus diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Haram hukumnya menjadikan seseorang seperti itu karena telah menjadikan dia bagaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman kita sekarang, siapa yang punya kebenaran mutlak? Seluruh perintahnya mutlak kebenaran, seluruh larangannya mutlak kebatilan. Nggak ada. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan syahwat, zaman yang penuh dengan niat-niat yang tidak baik. Itu tidak diberikan oleh para sahabat kepada Abu Bakar dan Umar. Akankah diberikan kepada manusia yang jauh hidup setelah mereka? Abdullah bin Abbas tidak mengikuti fatwanya Abu Bakar dan Umar karena beliau berpegang teguh dengan hadis Nabi soal haji, dan itu masyhur. Abu Bakar dan Umar berfatwa dengan ilmu, tapi Abdullah bin Abbas ada hadis yang beliau pegang, itu yang beliau pegang. Beliau tidak mengikuti fatwanya Abu Bakar dan Umar. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan di musim haji apa yang dilakukan Utsman ini salah. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Lihat,
3 manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ketika beliau hidup. Tak ada seorang pun sahabat yang menjadikan mereka seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang berhak untuk punya predikat itu di zaman kita sekarang? Udahlah, ikuti saja, aman. Kalau ikuti dia itu pasti tak masuk neraka. Wow. Bahkan sampai kepada titik ikuti saja. Nanti kalau seandainya ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur, katakan saya pengikut fulan. Nah itu aman, itu nggak akan ada azab kuburnya. Wow. Abu Bakar dan Umar tidak punya apa yang Anda miliki. Bukankah ada yang mengajak seperti itu sekarang? Terdengar sampai ke telinga kita, walau dengan media-media yang dimudahkan Allah sekarang. Apa namanya kalau bukan ajakan kepada neraka jahanam? Ikuti apa yang beliau ajarkan, pasti aman dari neraka. Rasul saja berkata kepada anaknya, Fatimah, ya Fatimah, putrinya Muhammad, salini mimali ma syi'ti, hartaku minta kepada aku. La ughni anki minallahi syai'a, di akhirat saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk engkau. Itu Rasul. Hadis sahih Imam Bukhari. Maka bagaimana mungkin kalau jadi murid fulan pasti aman di akhirat, menjadi murid fulan pasti aman dari azab kubur, menjadi murid fulan pasti, wallahi batil min abtalil batil. Akan tetapi manusia menganggapnya agama, terpedaya dengan orang-orang yang menyatakan itu agama karena berbajukan agama. Shadaqa Rasulullah SAW idh qal du'atun ala abwabi jahannam, ada da'i-da'i yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Kita tidak bicara manusianya, kita bicara konteks ini adalah jalan ke neraka. Da'i yang mengajaknya berarti mengajak kepada jalan ke neraka. Karena amal seperti ini bisa menyerumuskan manusia ke neraka. Soal manusia ke neraka atau tidak, urusannya adalah hisab di depan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hendaklah kita berusaha untuk menjadikan petunjuk itu bersumber semuanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang paling dibenci oleh Allah daripada hambanya adalah syirik dan kufur. Dan manusia yang mengajak kepada amalan syirik, manusia yang mengajak kepada amalan kufur adalah da'i-da'i yang mengajak mereka kepada neraka jahannam, baik dari luar umat Islam atau mereka yang berbajukan Islam. Nah, Ustadz, surga dan neraka itu hak Allah. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Dan manusia yang rajin berbuat maksiat belum tentu masuk neraka. Apakah ini benar? Salah total. Karena yang seperti ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran tidak seperti ini. Bahasa Allah di dalam Al-Quran tidak seperti ini. Makanya kalimatnya itu bertabrakan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka ganjaran yang tidak terputus, yaitu surga. Kenikmatannya tidak terputus. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Ini bahasa kalimat Al-Quran, redaksi Al-Quran.
Ya atau tidak? Maka orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan mereka ke surga. Kalau tidak, Allah yang berjanji. Allah menjanjikan yang hidup di dunia beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan surga. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Coba lihat. Allah mengatakan, menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan surga. Sebagaimana Allah mengancam orang yang berbuat maksiat masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, maka Allah akan masukkan mereka neraka. Kalimat yang ada, coba lihat. Begitu pula pelaku maksiat belum tentu masuk neraka. Kalimat yang berbeda. Maka ajakan ana adalah selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quran. Selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kalimat-kalimat seperti ini membuat manusia akhirnya malas beribadah karena belum tentu masuk surga, dan berani berbuat maksiat karena belum tentu masuk neraka. Sehingga janji dan ancaman Allah tak ada di dalam kalimat ini. Dan dikembalikanlah kepada pilihan manusia. Kalau dikembalikan kepada pilihan manusia, akhirnya nafsu manusia, hawa nafsu manusia lebih dekat kepada, lebih mengajak kepada maksiat daripada kepada taat. Maka redaksinya batil. Sesuaikan redaksi dengan redaksi yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi SAW. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berbuat maksiatku, dialah orang yang enggan, tak mau masuk surga. Ini dari Nabi kita tercinta. Ini redaksi nabawiyah, ini redaksi Nabi, ini redaksi sunniyah, ini redaksi yang sesuai dengan sunnah. Dan ini yang harus kita sebarkan. Naam. Ada bahasan yang seperti ini, namun bukan begini cara menyebarkannya. Bukan begini cara menyebarkannya, dan tidak disebarkan dalam bentuk khalayak umum seperti itu. Sekiranya seseorang berdosa, taubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Dan semua dosa di sisi Allah tidak ada yang tidak bisa diampuni. Yang berbuat maksiat kepada Allah, sampaikan kepada dia seperti itu. Namun redaksi umum seperti ini akhirnya akan mengajak manusia malas ibadah dan mengajak manusia tak takut maksiat. Kalau saya rajin ibadah belum tentu masuk surga, kalau saya rajin maksiat belum tentu masuk neraka. Ya maksiat aja lah, mudah-mudahan surga. Itu hasilnya tuh. Itu hasilnya. Wallahu alam. Hati-hati dengan redaksi yang salah. Walau di dalamnya, kalau di detail yang bahasan ada, kalau diterangkan benar maknanya diberikan kepada makna yang benar, bisa masuk dalam makna yang benar, tapi tidak seperti ini mengajak manusia. Kalau ini redaksi umum, bahaya. Nah. Di mana Allah mengatakan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Di mana coba? Di mana? Atau sebaliknya, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka neraka. Di mana? Di dalam Al-Quran. Ada atau tidak? Tidak ada. Maka berjalanlah di dalam mau'idhah kepada manusia sesuai dengan
yang ada di dalam kitabullah, karena dia adalah sebaik-baik hidayah. Kalau ana mau safar, ana biasa WA ibu untuk pamit dan minta didoakan untuk kelancaran dalam bersafar. Apakah ini diperbolehkan? Lihat dengan 3 yang tadi. Ana sudah memberikan kepada antum kunci jawabannya. 3 syarat. Syarat yang pertama, ibu antum masih hidup? Masih, berarti lolos pertanyaan apa? Syarat pertama. Syarat yang kedua, terhubung? Terhubung. Ada apa? Ada WA di sini. Berarti terhubung, hadir. Syarat yang ketiga, yang antum mintakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh ibu tersebut. Apa yang antum minta di sini? Minta didoakan. Minta didoakan. Apakah ibu antum sebagai seorang makhluk bisa berdoa kepada Allah? Bisa, berarti permintaannya bukanlah permintaan syirik. Tapi kalau antum minta kepada ibu antum, tolong selamatkan perjalanan saya, nah itu lain tuh. Bukan minta didoakan, tapi minta diselamatkan. Dan ini permintaan-permintaan kufar Quraisy kepada Lata dan Uzza. Nah, kalau antum minta ibu antum buatkan rendang, syirik tidak? Lihat 3 syarat tadi. Masih hidup? Masih. Terkomunikasi? Permintaannya apa? Minta buatkan rendang. Nah, Ustadz, tolong nanti kalau Ustadz masuk surga, cari saya ke neraka ya. Tolong kalau saya di neraka nanti cari saya ke neraka dan angkat saya ke surga. Lihat permintaannya. Ustadz, kalau Ustadz nanti masuk surga, tak bertemu saya di surga, ternyata saya di neraka, tolong cari saya ke neraka dan bawa saya ke surga. Ini permintaan syirik, hati-hati. Karena Ustadz itu tidak bisa melakukan itu. Ada hadis dalam Sahih Muslim, orang mukmin dalam persaudaraannya sangatlah luar biasa. Sampai-sampai di surga mereka berkata kepada Allah, wahai Rob kami, ada saudara-saudara kami yang di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, beribadah bersama kami tidak menemukan mereka di surga. Kata Allah, cari mereka ke neraka. Kalau kalian temukan mereka, maka bawa ke surga. Ini syafaat dari Allah, bukan, maksudnya pertolongan Allah. Melalui syafaat saudara antum, bukan murni kemampuan saudara antum itu untuk mencari ke neraka. Beda. Allah yang memberikan izin. Lalu kemudian kata Nabi SAW, penduduk surga mencari sahabat-sahabatnya, saudara-saudara seimannya yang dulu sholat bersama mereka, puasa bersama mereka. Dan orang-orang yang Allah takdirkan akan mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabat soleh itu, wajah mereka tidak disentuh api. Artinya wajahnya, dia pernah hancur itu wajah, tapi ketika saudara-saudaranya itu datang, wajahnya terjaga dari api sehingga dikenali, oh ini fulan, angkat dengan izin Allah. Tapi bukan murni kemampuan beliau. Maka memintanya seperti lafaz tadi, hati-hati, syirik. Karena seolah-olah itu kemampuan orang tersebut untuk turun ke neraka, cari orang-orang. Enggak, dia tidak punya kemampuan itu. Justru lihat, ya Allah. Penduduk surga mengatakan, ya Allah. Minta dulu kepada Allah. Kami punya saudara-saudara yang tidak terlihat. Lalu Allah memberikan pertolongannya melalui mereka. Maka mintanya kepada Allah, bukan kepada saudara-saudara yang kita anggap soleh.
Dai yang menyeru kepada kekufuran tapi dia ahli agama. Kenapa bisa demikian? Sejatinya dia juga tidak mau dimasukkan ke neraka. Ahli agama menurut panjenengan. Hati-hati. Karena ada ahli agama menurut kita, tidak ahli agama menurut Allah. Karena menurut kita, akhirnya kita tertipu. Karena dia ahli agama menurut penilaian kita, dan penilaian kita bisa benar dan bisa salah. Wallahu a'lam. Semoga titik masalahnya dapat. Dia kan juga ahli agama, berarti juga ingin ke surga segala macamnya. Menurut ahli agama, menurut kita. Nah. Bagaimana caranya membentengi diri dari dijadikan tumbal pesugihan? Wallahu alam, di antaranya adalah zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, sholat subuh berjamaah, rajin-rajin membaca Al-Quran. Dan ketika singgah di sebuah tempat, berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa dan zikir adalah benteng pertahanan muslim dari aneka ragam gangguan makhluk, termasuk makhluk halus. Dan makhluk halus termasuk makhluk yang kita tidak tahu kapan datang serangan mereka. Sehingga cara yang terbaik adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Dan orang yang dekat dengan zikir, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan buat benteng pertahanan yang membuat mereka terbentengi dari orang-orang yang tidak beriman. Maka perbanyak zikir, terutama zikir pagi dan sore, ya. Perbanyak dekat dengan kitabullah azza wa jal, dan perbanyak memohon perlindungan kepada Allah, terutama di saat-saat yang kita takutkan dan kita khawatirkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, apalagi dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hidayah, untuk kita mencari hidayah di dalamnya, dan kita tidak berikan kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Adapun manusia selain Nabi, karena Nabi tidak mungkin. Adapun manusia di zaman kita sekarang, siapapun dia, sesoleh apapun dia, tetap kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima, tidak sesuai kita tidak terima. Kalau bertabrakan, bahaya, bisa mengajak kepada jalan yang akan mengantarkan kepada murka Allah dan nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semua kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Semoga semua kita dijauhkan Allah dari nerakanya dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang kita cintai dari keluarga, ayah dan ibu, dan saudara-saudari kita pun demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.